Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan muslimah. Selamat berjumpa lagi di Nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana agar bekerja dapat membuahkan pahala. Selamat menonton. Sarana untuk memperoleh pahala. Dalam meraih dan mengumpulkan pahala, tidak hanya diperoleh dari ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji saja. Seluruh aktivitas seorang mukmin bisa dijadikan sarana untuk mencari pahala. Mukmin yang cerdas adalah yang berusaha memanfaatkan seluruh atau sebagian besar aktivitas kehidupannya untuk menghasilkan pahala. Di antara aktivitas rutin tersebut adalah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pekerjaan kita dapat bernilai pahala di sisi Allah. Satu, apa pekerjaannya? Agar pekerjaan kita dapat bernilai pahala, maka pekerjaan yang kita lakukan harus halal atau sesuai yang disyariatkan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, walaupun pekerjaan tersebut terlihat sederhana atau dianggap remeh oleh sebagian orang, selagi pekerjaan tersebut halal, maka kita tidak perlu merasa gengsi atau malu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebagai berikut, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang kedua adalah tergantung niatnya. Suatu pekerjaan akan dinilai pahala apabila niatnya baik dan benar. Niat yang benar apabila bekerja tersebut untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anggota keluarga, bermanfaat untuk orang lain, dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan diri sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2138. Agama Islam adalah agama yang memotivasi umatnya untuk giat bekerja, dan melarang untuk meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah, dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat bekerja juga agar memudahkan kita untuk beribadah, dan juga bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah pernah memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Namun sebagian sahabat tidak memiliki cukup harta untuk bersedekah.
Akhirnya agar bisa bersedekah, para sahabat melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli panggul atau mencari kayu bakar. Tiga, bagaimana caranya bekerja? Yang dimaksud dengan cara bekerja adalah, bagaimana cara kita dalam melakukan pekerjaan kita. Apakah dilakukan dengan cara yang baik atau tidak? Misalnya berdagang, yang semula halal bisa menjadi haram karena cara kerja yang salah dan zalim. Contohnya, curang dalam timbangan, berbohong terkait kualitas barang, menjual barang yang haram seperti minuman keras dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, kedua penjual dan pembeli boleh memilih atau hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, maka keduanya akan diberkahi dalam perdagangannya. Tapi jika keduanya menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka keberkahannya akan dihapus dari perdagangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079. Ketika kita bekerja melakukan kezaliman, kecurangan dan kebohongan, maka Allah akan mencabut keberkahan harta kita. Harta yang tidak berkah akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan diri dan keluarga kita. Harta yang tidak berkah tersebut jika masuk ke dalam perut, akan membuat malas beribadah kepada Allah. Dan ujungnya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menasehati sahabat Ka'ab. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram. Kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 614. Selain itu kerja yang membuahkan pahala adalah tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Baik ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Misalnya mendidik keluarganya tentang agama dan akhlak. Selain materi, tentu saja keluarga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Maka selayaknya seorang suami atau ayah sepulang kerja memberikan waktu untuk istri dan anaknya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan memberikan pahala atas segala aktivitas yang kita upayakan untuk meraih ridho dan rahmat-Nya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3563. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.